Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang khobar yang berupa syibhul jumlah. Kita ketahui bahwa khobar sendiri, baik khobar itu adalah khobar mubtada ataupun khobar daripada amil nawasi, yaitu khobar dari kana atau khobar dari inna. Di sini ada dua. Ada yang masuk dalam kategori khobar mufrad, ada yang masuk dalam kategori khobar ghairu mufrad. Selanjutnya, untuk khobar ghairu mufrad ini ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah di sini ada dua, ada yang berupa susunan jar, majrur, dan yang selanjutnya ada yang berupa dzaraf. Pembahasan kita kali ini adalah fokus pada hukum dari khobar yang berupa syibhul jumlah. Ketika khobar itu berupa syibhul jumlah, baik itu berupa susunan jar majrur ataupun berupa susunan dzaraf. Katakanlah di sini kita ambil contoh seperti lafaz Zaidun fiddari, selanjutnya yang berupa dzaraf seperti lafaz Zaidun amamal baiti, di mana pada susunan yang pertama di sini khobarnya adalah berupa lafaz fiddari, sementara pada susunan yang kedua khobarnya adalah berupa lafaz amamal baiti. Apakah khobar yang ada di dalam susunan ini adalah secara langsung susunan jar majrur yaitu fiddari ini, ataukah berupa susunan dzaraf yaitu berupa lafaz amamal baiti ini? Apakah secara langsung khobar tersebut berupa syibhul jumlah ini, ataukah terdapat lafaz yang dikira-kira di mana lafaz-lafaz tersebut adalah merupakan khobar yang sesungguhnya? Maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipilih dari kebanyakan ulama mutaakhirin, yaitu bahwa syibhul jumlah itu sendirilah yang menjadi khobar yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita mengatakan Zaidun fil baiti, maka lafaz fil baiti ini yang merupakan susunan jar majrur adalah secara langsung yang menjadi khobar dari lafaz Zaidun. Jadi Zaidun adapun Zaid fil baiti ialah berada di dalam rumah. Sementara pendapat yang kedua ini adalah merupakan pendapat dari sebagian besar dari ulama Basrah, menyatakan bahwa yang sebenarnya menjadi khobar itu adalah lafaz yang mahdhuf, di mana lafaz yang mahdhuf itu ada kalanya berupa kalimat isim dan ada kalanya berupa kalimat fiil. Jadi ketika berupa kalimat isim ini bisa berupa lafaz kainun atau berupa lafaz maujudun atau berupa lafaz mustaqirrun, dan juga berupa lafaz-lafaz yang sesuai dengan susunan yang ada. Selanjutnya, manakala berupa kalimat fiil bisa berupa lafaz kana, bisa berupa lafaz istaqarra, ataupun lafaz-lafaz yang sesuai dengan susunan yang ada. Jadi ketika kita mengatakan Zaidun fil baiti, maka di dalam susunan ini khobar sesungguhnya bukanlah lafaz fil baiti, bukan susunan jar majrur ini, melainkan terdapat lafaz yang dibuang, di mana takdirannya bisa berupa kalimat isim dan bisa berupa kalimat fiil. Yang kalimat itulah yang menjadi khobar sesungguhnya. Jadi manakala berupa kalimat isim, maka kita bisa mentakdir dengan lafaz Zaidun kainun fil baiti. Zaidun adapun Zaid, kainun ialah ada, fil baiti di dalam rumah.
Kemudian manakala berupa kalimat fi'il, maka bisa kita katakan Zaidun adapun Zaid, karena ialah ada siapa Zaid fil baiti di dalam rumah. Keberadaan daripada syibhul jumlah yang di dalam susunan ini berupa susunan jar majrur itu adalah berhubungan dengan lafadz yang dibuang tersebut. Jadi ketika dikatakan Zaidun adapun Zaid, karena ialah ada siapa Zaid fil baiti di dalam rumah, maka lafadz fil baiti itu masih berta'alluq atau berhubungan dengan lafadz kana. Fil baiti di dalam rumah, apanya yang ada di dalam rumah itu? Kana, keberadaan Zaid itulah yang berada di dalam rumah. Begitu juga manakala takdirannya adalah berupa kalimat isim, maka bisa dikatakan Zaidun adapun Zaid, kainun ialah ada fil baiti di dalam rumah. Apanya yang ada di dalam rumah itu? Kainun, keberadaan Zaid itulah yang ada di dalam rumah. Ini pendapat yang kedua. Jadi terkait dengan lafadz yang manakah yang sesungguhnya menjadi khobar, menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari ulama mutakhirin, ini menyatakan bahwa syibhul jumlah inilah yang menjadi khobar sesungguhnya. Namun menurut pendapat yang kedua yang dipeloporin oleh sebagian besar dari ulama Basroh, bahwa khobar yang sesungguhnya adalah lafadz yang dibuang, bisa berupa kalimat isim, bisa pula berupa kalimat fi'il. Selanjutnya, pada khobar yang berupa syibhul jumlah di sini terdapat beberapa bentuk dari isim yang muqaddar, isim yang dikira-kira di dalam susunan kalimat. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama adalah ada kalanya khobar yang berupa syibhul jumlah ini bukanlah menjadi khobar bagi mubtada yang berupa benda secara langsung, melainkan khobar syibhul jumlah itu menjadi khobar dari makna lafadz mubtada yang dikira-kira. Jadi di sini terdapat makna lafadz yang dikira-kira yang dijelaskan oleh khobar tersebut, di mana makna lafadz yang dikira-kira tersebut berbentuk masdar. Keberadaan daripada makna dari lafadz yang dibuang ini memang harus ada, karena manakala tanpa adanya makna dari lafadz yang dibuang, maka kita akan kesulitan untuk memahami makna dan maksud sesungguhnya dari susunan tersebut. Kita ambil contoh seperti lafadz al-baitu al-yauma. Al-baitu adapun rumah itu, al-yauma ialah hari ini. Di sini khobarnya berupa syibhul jumlah dan mubtadanya adalah lafadz al-bait. Kita ketahui bahwa fungsi daripada khobar itu adalah menjadi pelengkap, menjadi penyempurna makna daripada mubtada. Namun di dalam susunan ini kita tidak akan bisa memahami maksud dari lafadz ini tanpa memahami makna dari lafadz yang dibuang yang terdapat pada mubtada tersebut. Jadi keberadaan lafadz al-yauma ini bukan menjelaskan kepada lafadz al-baitu itu sendiri, melainkan menjelaskan kepada makna dari lafadz yang dibuang, di mana lafadz yang dibuang tersebut berupa masdar. Jadi takdirannya di sini berupa lafadz mulazamah. Mulazamatul baiti al-yauma. Jadi lafadz al-yauma itu menjelaskan kepada lafadz mulazamah al-baiti itu, bukan lafadz al-baiti itu sendiri. Maknanya adalah mulazamatul baiti al-yauma. Adapun menginap atau bertempat tinggal di rumah itu, al-yauma ialah hari ini. Manakala tanpa memberikan makna dari lafadz yang dibuang, kita langsung memahami lafadz al-baitu al-yauma, maka maknanya pun sulit akan kita pahami. Oleh karena itu, keberadaan dari makna lafadz yang dibuang adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban agar makna dari susunan ini dapat difahami. Contoh yang lain seperti lafadz al-bahru ghadan. Al-bahru adapun lautan itu, ghadan ialah besok. Maknanya sulit untuk difahami, karena pada hakikatnya terdapat makna lafadz yang dibuang yang dijelaskan oleh lafadz ghadan. Ghadan ini bukan menjelaskan kepada lafadz al-bahru secara langsung, melainkan menjelaskan kepada makna lafadz yang dibuang, yang ini merupakan suatu keharusan agar maksud daripada susunan ini dapat difahami.
Apa makna dari lafadz yang dibuang? Yaitu berupa lafadz nuzha. Nuzhatul bahri ghadan. Adapun rekreasi atau bertamasya di laut itu ghadan, dilaksanakan keesokan harinya. Jadi pada hakikatnya bukan lafadz al-bahru ini yang menjadi mubtada, tetapi lafadz nuzhatul bahri inilah yang menjadi mubtada yang dijelaskan oleh lafadz ghadan. Contoh yang terakhir seperti lafadz al-kitabu as-sa'ata. Al-kitabu adapun kitab, as-sa'ata ialah saat ini. As-sa'ah ini adalah dzaraf yang kedudukannya sebagai khobar dan dia tidak menjelaskan kepada lafadz al-kitab secara langsung, melainkan menjelaskan kepada makna lafadz yang dibuang yang wajib ada, sehingga maknanya nanti dapat difahami. Apa makna lafadz yang dibuang? Yaitu berupa lafadz qiraah. Qiraatul kitabi as-sa'ata. Adapun membaca kitab itu as-sa'ata ialah dilaksanakan saat ini. Ini adalah fenomena yang pertama, di mana khobarnya berupa syibhul jumlah yang menjelaskan bukan kepada lafadz mubtada'nya itu sendiri, namun menjelaskan kepada makna dari lafadz yang dibuang, yang lafadz tersebut berupa masdar, sebagaimana contoh-contoh yang ada ini. Mulazamah, nuzha, dan qiraah semua adalah berupa masdar. Dalam susunan ini, ulama menyebut bahwa khobar ini disebut dengan khobar maknawi, karena memang keberadaan khobar ini bukan menjelaskan kepada mubtada, melainkan menjelaskan secara maknawi kepada makna lafadz yang dibuang. Selanjutnya, terdapat khobar yang berupa dzaraf, di mana i'rab daripada dzaraf itu terdapat pilihan. Ada kalanya dia itu nanti akan dibaca rofa, dan ada kalanya dia itu akan dibaca nasab. Contohnya seperti lafadz as-saumu syahron. As-saumu adapun berpuasa itu, syahron ialah 1 bulan. Dalam hal ini lafadz syahron terdapat 2 pilihan bacaan i'rab, yaitu yang pertama dibaca nasab dan boleh pula dibaca rofa, sehingga nanti akan menjadi syahrun, as-saumu syahrun. Manakala dibaca rofa karena memang kedudukannya sebagai khobar mubtada, manakala dibaca nasab karena secara lafadz dia adalah dzaraf yang seharusnya dibaca nasab, namun secara mahal dia tetap dalam keadaan rofa sebagai khobar daripada mubtada. Kemudian ketika ditanyakan manakah khobar yang sesungguhnya, maka boleh kita katakan bahwa lafadz syahron inilah yang menjadi khobar daripada lafadz as-saum. Namun boleh pula kita katakan bahwa terdapat lafadz yang dibuang yang menjadi khobar sesungguhnya, takdirannya adalah berupa lafadz zamanuhu. Jadi as-saumu zamanuhu syahrun. As-saumu adapun berpuasa itu, zamanuhu ialah waktunya berpuasa itu, syahrun ialah 1 bulan. Jadi dalam hal ini khobarnya adalah jumlah ismiyah, susunan mubtada dan khobar, di mana lafadz syahrun itu dirofakan sebagai khobar daripada lafadz zamanuhu. Lalu mana yang lebih utama? Apakah lafadz syahrun itu dibaca nasab ataukah dibaca rofa? Maka di sini ulama berpendapat bahwa lebih baik dibaca rofa, sehingga lafadz syahrun itu tidak dianggap sebagai dzaraf yang nantinya akan nasab secara langsung, melainkan dia itu dianggap sebagai isim zaman, kalimat isim yang mengandung makna waktu. Jadi khobarnya di sini adalah kalimat isim secara murni, bukanlah sebagai dzaraf. Boleh lafadz syahrun dianggap sebagai khobar mufrad, jadi dia itu bukan berupa jumlah semacam ini, atau boleh pula lafadz syahrun itu merupakan bagian daripada jumlah ismiyah yang jumlah tersebut merupakan khobar dari mubtada pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagaimana tadi yang telah dijelaskan di awal, bahwa ketika khobarnya itu berupa syibhul jumlah, maka bukan khobar itu sendiri yang menjadi khobar sesungguhnya, melainkan terdapat lafadz yang dibuang, yang lafadz itulah yang menjadi khobar sesungguhnya.
Contohnya seperti tadi, yaitu berupa lafadz Zaidun fil baiti. Fil baiti ini adalah susunan syibhul jumlah, di mana bukan lafadz fil baiti inilah yang menjadi khobar sesungguhnya, melainkan terdapat lafadz yang menjadi khobar sesungguhnya. Bisa berupa kalimat isim dan bisa berupa kalimat fi'il. Ini menurut pendapat jumhur ulama dari kalangan Basrah. Namun menurut kebanyakan ulama mutaakhirin, tidak lagi memaksakan keberadaan daripada lafadz yang ditakdir ini. Ketika dikatakan bahwa jumhur ulama, terutama dari kalangan Basrah ini, menyatakan bahwa ketika khobar itu berupa syibhul jumlah, maka bukan syibhul jumlah ini yang menjadi khobar sesungguhnya, melainkan terdapat lafadz yang dibuang, yang mana lafadz yang dibuang inilah yang menjadi khobar sesungguhnya. Katakanlah seperti lafadz Zaidun amamal baiti. Di sini khobarnya berupa dhorof. Menurut jumhur ulama Basrah, bukan amamal baiti ini yang menjadi khobar, melainkan terdapat lafadz yang ditakdir, di mana lafadz yang diperkirakan ini merupakan khobar dari lafadz Zaid yang sesungguhnya. Lalu apakah keberadaan lafadz yang dibuang ini harus benar-benar wajib ada, atau keberadaannya ini hanya untuk membenarkan kaidah nahwu secara teori agar keberadaan lafadz tersebut menjadi benar secara kaidah nahwu? Dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa dhorof ataupun jar majrur ini tidak dapat berdiri sendiri secara makna. Jadi secara makna memang harus ada ta'alluq, harus ada lafadz yang menjadi sandaran dari syibhul jumlah tersebut. Tanpa keberadaan lafadz yang dibuang ini, maka kalimat itu tidak akan sempurna. Dalam hal ini terdapat dua cara untuk memahami status daripada lafadz yang ditakdir tersebut. Yang pertama adalah ulama Basrah menyatakan bahwa lafadz yang ditakdir itu memang benar-benar wajib ada, walaupun bentuknya tersembunyi. Sehingga ketika kita mengatakan al-kitabu amamaka, al-kitabu adapun kitab, amamaka ialah ada di depan kamu, maka sebenarnya di sini terdapat makna yang tersembunyi, di mana maknanya adalah al-kitabu kainun amamaka. Alkitabu adapun kitab, kainun ialah ada, amamaka di depan kamu. Sebagaimana tadi ketika kita mengartikan alkitabu amamaka, terdapat makna kainun di sana. Alkitabu adapun kitab, amamaka ialah ada, terdapat kata-kata ada di sini, di mana di dalam susunan kalimat ini tidak tampak lafadznya. Jadi amamaka ialah ada di depan kamu. Oleh karena itu keberadaan daripada lafadz yang ditakdir ini menurut jumhur ulama adalah sesuatu hal yang wajib ada. Dengan demikian status keberadaan daripada lafadz yang ditakdir ini adalah merupakan bagian dari susunan kalimat ini. Tanpa adanya kalimat yang ditakdir ini, maka susunan kalimat tersebut tidak sempurna. Alasannya apa? Alasannya adalah amamaka dalam contoh ini yang merupakan dhorof, ini secara makna tidak dapat berdiri sendiri. Harus terdapat ta'alluq atau harus terdapat hubungan dengan kalimat, baik kalimat itu berupa kalimat fi'il ataukah berupa kalimat isim yang menjadi sandaran daripada dhorof ataupun dari jar majrur yang ada. Dengan demikian, khobar yang sesungguhnya bukan dhorof ataupun jar majrur ini, melainkan berupa lafadz yang menjadi sandaran dari dhorof ataupun dari jar majrur tersebut. Sehingga keberadaan daripada dhorof atau jar majrur itu hanya sebagai lafadz yang muta'alliq, sebagai lafadz yang berhubungan dengan lafadz yang dibuang. Jadi al-kitabu amamaka, amamaka ini hanyalah sekedar lafadz yang berhubungan dengan lafadz yang dibuang, di mana lafadz yang dibuang itu adalah khobar yang sesungguhnya menurut jumhur ulama, terutama di kalangan ulama Basrah. Kemudian yang kedua, sebagian daripada ulama mutaakhirin ini berpendapat bahwa
Ketika khobar itu berupa syibhul jumlah, maka di sini dikatakan tidak selalu menyimpan lafadz yang ditakdir. Seperti ketika kita mengatakan Zaidun fil fasli, Zaidun adapun Zaid fil fasli ialah berada di dalam rumah. Khobarnya adalah berupa syibhul jumlah. Menurut ulama mutaakhirin, tidak selalu harus terdapat lafadz yang tersimpan yang menjadi khobar sesungguhnya. Tetapi hubungan antara khobar yang berupa syibhul jumlah dengan mubtada'nya ini sudah dianggap cukup untuk melahirkan makna keberadaan. Jadi ketika dikatakan Zaidun fil fasli, Zaidun adapun Zaid fil fasli ialah ada di dalam kelas. Keberadaan makna ada ini secara otomatis ada di dalam makna syibhul jumlah itu sendiri. Jadi bukan berarti harus terdapat lafadz yang tersendiri. Tidak perlu membayangkan benar-benar ada daripada lafadz kainun yang dibuang ini. Cukup difahamin bahwa terdapat hubungan makna ada antara mubtada dan khobarnya. Jadi pentakdiran lafadz kainun itu bukanlah harus benar-benar ada secara lafadz, melainkan hanya untuk menjelaskan teori saja dan bukan merupakan bagian dari susunan kalimat yang ada. Jikalau dinyatakan bahwa lafadz kainun itu keberadaannya wajib ada, tapi kenapa di dalam susunan kalimat seperti lafadz as-sukaru minal qasabi, as-sukaru adapun gula minal qasabi ialah terbuat dari tebu, di mana pentakdiran di dalam lafadz susunan ini tidak harus berupa lafadz kainun, melainkan bisa berupa lafadz yang lain selain lafadz kainun. Dalam susunan ini berupa lafadz masnu'un. As-sukaru adapun gula itu minal qasabi, maknanya adalah masnu'un minal qasbi, terbuat dari tebu, atau berupa lafadz yang lain yaitu berupa lafadz mustakhraj. Mustakhrajun minal qasabi, dikeluarkan dari tebu dan lain sebagainya. Tidak harus berupa lafadz kainun. Manakala itu dikatakan wajib, kenapa takdirannya bisa berupa lafadz yang berbeda-beda? Oleh karena itu, karena memang lafadz yang ditakdir ini bisa berbeda-beda, maka hal ini menunjukkan bahwa lafadz tersebut bukan merupakan bagian dari susunan kalimat yang ada, namun hanya sekedar penjelas makna saja. Inilah yang menjadi dalil kuat bahwa pentakdiran di sini hanyalah sekedar teori di dalam kaidah, bukan merupakan bagian pokok dari susunan kalimat yang ada. Dari kedua pendapat ini, lalu manakah yang lebih kuat? Maka mayoritas ulama mutaakhirin ini lebih mengikuti pendapat yang kedua, yaitu syibhul jumlah itu sendirilah yang menjadi khobarnya, sedangkan keberadaan lafadz yang ditakdir maknanya itu hanyalah untuk menjelaskan jar majrur ataupun dzaraf di dalam susunan tersebut. Akan tetapi secara teori di dalam kaidah nahwu, pendapat yang pertama ini dinyatakan sebagai pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang diikutin oleh para ulama mutaqaddimin seperti Imam Sibawayh dan yang lain sebagainya. Lalu manakah yang kita ikutin? Maka kita pun boleh mengikuti salah satunya. Boleh mengikuti pendapat dari ulama mutaqaddimin yang diikutin oleh jumhur ulama Basrah, ataupun boleh mengikuti pendapat dari ulama mutaakhirin sebagaimana yang telah dijelaskan ini. Demikianlah penjelasan tentang manakah yang menjadi khobar sesungguhnya ketika khobar tersebut berupa syibhul jumlah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.